Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah kita masih jumpa di pembelajaran virtual. Kali ini kita akan mempelajari tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1. Muatan bahasa Indonesia, materi mengidentifikasi pidato. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira apakah kalian tahu mengenai apa yang dimaksud dengan pidato? Kemudian, apa saja bagian-bagian pidato? Lalu, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun pidato yang baik? Baiklah, untuk lebih mengetahui dan memahaminya, marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian pidato. Pidato adalah memberikan informasi tentang suatu hal yang disampaikan kepada orang banyak. Orang yang berpidato disebut orator. Audiensi adalah orang yang mendengarkan pidato. Teks pidato berisi tema-tema tertentu. Seorang pemimpin harus mampu berpidato dengan baik agar informasinya yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens. Lalu apa tujuan pidato? Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan, serta memberikan pemahaman atau informasi yang akan disampaikan. Isi teks pidato. Yang pertama, teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Kemudian, orator yang sudah menguasai teks pidato akan dapat menyampaikan pidatonya dengan baik. Maka, sebelum kita berpidato, alangkah lebih baiknya jika kita menguasai materi atau informasi apa yang akan kita sampaikan, sehingga kita mampu melakukan pidatonya dengan baik. Apabila sang orator menguasai teks pidato atau materi pidato, maka audiens juga akan lebih mudah memahami informasi yang disampaikan oleh orator. Teks pidato terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian-bagian teks pidato kira-kira apa saja ya? Bagian-bagian teks pidato. Yang pertama, salam pembuka. Terletak pada bagian awal teks pidato. Contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, dan sebagainya. Serta diikuti dengan kalimat sapaan kepada hadirin. Yang kedua, pendahuluan. Berisi topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, isi atau inti pidato, yaitu bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang disampaikan. Yang keempat, kalimat penutup. Kalimat penutup berisi kesimpulan dari pidato yang disampaikan, harapan, permintaan maaf kepada audiensi apabila dalam menyampaikan pidato ada yang salah, serta ucapan terima kasih. Kemudian yang kelima, salam penutup. Terletak di akhir pidato, contohnya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, dan sebagainya. Kira-kira bagaimana menyusun pidato yang baik? Ayo pelajari langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyusun pidato yang baik. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menentukan topik atau tema atau judul pidato. Topik pidato disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti untuk audiens.
Setelah itu, kita harus mencari referensi bacaan atau informasi dari sumber lain mengenai tema yang akan disampaikan. Bisa dari buku, pengalaman pribadi, hasil penelitian, atau informasi dari internet. Kemudian, menentukan poin-poin penting mengenai materi pidato yang akan disampaikan. Setelah itu, buatlah rancangan pidato dari salam pembuka, pendahuluan, isi, kemudian penutup. Setelah rancangan kita buat, rangkaikan rancangan tersebut dengan kalimat efektif dan baku. Kemudian yang terakhir, latihan membaca teks pidato dengan baik. Tentunya dengan intonasi dan juga ekspresi yang sesuai dengan isinya. Itulah langkah-langkah menyusun pidato yang baik. Mengidentifikasi pidato. Untuk mengidentifikasi pidato, silahkan buka dan baca contoh pidato di buku halaman 15. Setelah itu, kalian identifikasi pidato itu. Misalnya, kalian menentukan pembicara pidato itu siapa, kemudian pendengar atau audiensnya siapa, tempat pidatonya di mana, suasana saat disampaikan pidato bagaimana, serta apa saja poin-poin penting atau isi dari pidato tersebut. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian, bagian-bagian pidato, langkah-langkah, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi pidato, maka untuk tugas hari ini, silahkan kalian pelajari buku tema 7 subtema 1, halaman 1 sampai 25. Setelah itu kalian kerjakan tugas halaman 8, 19, 24, dan 25. Setelah tugas selesai, silahkan kirim foto via WA. Untuk materi pidato, kira-kira cukup sampai di sini. Silahkan kalian bisa mencari atau belajar dari sumber lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.